Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Bunda, Sobat Sehat dari SAB Harapan kita. Jumpa lagi kita dalam podcast seri SAB Harapan kita, bahasan langsung seputar medis. Ayah Bunda, seringkali kita mendengar perdarahan. Terkadang kata perdarahan ini cukup menegangkan buat kita kaum wanita. Dan perdarahan ini tidak terjadi saja pada wanita hamil, tetapi juga dapat terjadi pada wanita dengan reproduksi, kemudian pada wanita juga dengan postmenopause. Nah, kali ini kita akan membahas seputar perdarahan abnormal pada wanita reproduksi dan juga pada wanita yang sudah menopause. Langsung dengan pakarnya, yaitu Dr. Kartika Hapsari, SPOG FNVO. Beliau adalah seorang dokter ahli onkologi, ginekologi di RSAD Harapan kita. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Dr. Kartika. Halo Mbak Nia. Kabar nih dok hari ini? Baik sekali. Sehat ya dok Selamat ya? pagi sobat harapan kita ya namanya ya. Sobat ayah bunda tadi sebutannya. Sobat ayah bunda, sobat sehat ya dok ya? Iya, mudah-mudahan kita sehat semua ya dok ya? Amin, itu pastinya tujuan kita sebetulnya. Ayah bunda dan juga sobat sehat dari harapan kita, mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi kesehatan. Dan kali ini tentunya kita akan berbincang-bincang dengan Dokter Kartika. Kapan lagi nih dok nih kalau nggak ketemu sekarang nih dok? Bisa kapan aja sih. Oh bisa kapan ya. Ayah bunda nih kita ketahui ya Dokter Kartika ini sangat luar biasa. Beliau adalah sangat sibuk sekali baik di RSAD Harapan kita. Terkadang juga kita kehilangan loh ketika Dokter Kartika ini pergi ke luar negeri. Beliau biasanya berlama-lama juga di Belanda nih. Bukan Jasdip ya? Bukan Jasdip? Enggak ya? Iya. Dok, boleh cerita nih dok nih ya. Terkadang nih perdarahan pada wanita reproduksi ini sering terjadi ya dok ya. Begitu juga dengan wanita yang postmenopause. Itu ceritanya gimana ya dok ya? Bisa terjadi perdarahan pada wanita yang usianya tuh masih usia reproduksi gitu kan. Padahal kan di usia itu biasanya nih kita nih kaum wanita nih menginginkan bahwa reproduksi kita tuh dalam kondisi yang sehat, sehingga kita juga menginginkan bahwa kita punya keturunan dengan segera, dengan normal. Nah, kalau terjadi gangguan perdarahan pada kondisi reproduksi ini bagaimana ya dok? Pengaruh terhadap kita nih kaum wanita ini. Oke. Mungkin aku jelasin sedikit ya definisi dari usia reproduksi itu dari usia berapa sampai berapa gitu kan. Jadi usia reproduksi itu adalah usia di mana pada saat perempuan itu sudah menginjak akil balik ya 14, biasanya rata-rata sekarang bahkan sudah lebih dini ya, biasanya sekarang anak umur 10 tahun kadang sudah haid sampai usia dia mau menopause, sampai dia wanita ini menopause biasanya rata-rata orang Indonesia itu sekitar 52 sampai 53 tahun. Tetapi terkadang ada definisi juga yang mengatakan bahwa kalau masih anak-anak di bawah 18 itu belum tanda kutip termasuk reproduksi kalau dia belum siap untuk mempunyai keturunan. Jadi biasanya sekarang definisinya adalah antara 16 sampai 15 tadi itu adalah usia reproduksi ya. Kalau ditanya dokter, kalau perdarahan gimana? Karena banyak sekarang let's say belum menopause gitu ya. Kan berarti kita tuh perempuan kan selalu haid nih setiap bulan. Normalnya ya, perempuan normal pasti haid setiap bulan. Nah, yang dikatakan perdarahan itu adalah definisinya apabila kita mengalami haid ya, saya bilangnya selalu gitu karena pasien suka bilang gitu di luar siklusnya. Jadi prinsipnya kalau misalnya haidnya itu setiap let's say setiap bulan tuh ada itu sekitar 5 hari atau 7 hari itu setiap bulan, jadi lebih banyak Panjang ya. Atau 2 kali atau 3 kali dalam sebulan. Prinsipnya adalah perdarahan itu adalah artinya di luar siklus haid. Baik jumlah lebih banyak, baik waktunya yang lebih lama, atau bahkan intensitasnya yang lebih sering. Nah itu kita bilangnya adalah perdarahan, kita harus waspada. Dok, jadi begini ya dok ya, ini seringkali ini kita mendengar bahwa misalnya ini kayak anak-anak yang masih usia sekolah ini kan mereka sudah
Ya sekarang tuh anak-anak menstruasi awal itu lebih awal ya usianya. Nah terkadang nih anak-anak usia SMA, kemudian usia-usia masih reproduktif, masih kuliah lah ya. Ini seringkali tuh mereka mengalami menstruasi yang memanjang. Jadi itu yang disebut bisa dikatakan bahwa itu adalah perdarahan. Betul, Perdarahan yang reproduktif gitu. betul. Jadi kita bilang mengatakan awalnya ini adalah perdarahan rahim yang tidak normal atau abnormal gitu ya, gitu kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi atau kalau Indonesia kan adalah perdarahan rahim yang tidak normal. Dari situ kita bisa harus menegakkan diagnosa apakah ini hanya masalah secara hormonal saja, gangguan haid seperti itu, atau ada yang lain. Maksudnya yang lain itu apa dok? Yang lain apakah ada kelainan bentuk, kelainan dari bentuk organ reproduksi perempuan? Itu berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh banget. Jadi itu dulu yang harus kita lakukan. Yang pertama kita lakukan adalah satu pasti ke dokter ya, dokter kandungan, menanyakan kok saya mengalami kelainan ya, kan gitu kan. Kalau perempuan kan pasti tahu ya, kapan sih haidnya gitu kan. Biasanya berapa hari itu tahu. Jadi kalau misalnya nggak normal pasti ngerasa. Nah, yang pertama kalau sudah ngerasa nggak normal, segera ke dokter untuk diperiksa, ya kan. Kalau belum melakukan hubungan seksual, biasanya memang agak sulit untuk kan harus periksa dalam selama yang bisa dilihat. Nah itu untuk memastikan dulu apakah ada kelainan bentuk dari rahim, dari leher rahim dan sebagainya. Gitu. Jadi yang penting adalah menegakkan diagnosa. Kalau sudah tahu ini dari mana, apakah ini dari hormonal atau non hormonal, baru setelah terapi yang tepat kita bisa tangani pada pasien. Wah, biasa ya dok ya. Ngeri-ngeri sedap ya dok ya? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Nah, ayah bunda tuh. Jadi ya kita yang mempunyai anak-anak yang sudah mengalami menstruasi, kemudian ada masalah gangguan di dalam menstruasi memanjang. Nah ini perlu kita waspadai ya dok ya. Betul. Terkadang sepertinya masalah ini yang anak-anak yang mengalami menstruasi ataupun memang ibu-ibu muda yang mengalami menstruasi yang begitu memanjang, nah ini kan tidak selalu disertai dengan rasa nyeri nih dok. Nah ada nih yang sampai nyerinya itu sampai melilit gitu di perutnya, sampai kadang-kadang nih mereka tuh sampai menangis gitu loh dok. Nah kalau kondisi seperti itu tuh bagaimana? Jadi prinsipnya gini, tadi kan saya jelasin bahwa harus menegakkan diagnosa ya. Oke, kalau kelainannya karena hormonal, berarti kan terapinya obat-obatan hormonal. Kalau kelainannya karena kelainan anatomi atau kelainan bentuk, misalnya ada miom, kan tumor inaki rahim yang bikin perdarahannya juga bisa banyak sekali. Ya. Atau ada kalau kista, tadi kan kalau ngomongin masalah sakit kulit rata-rata biasanya karena kista. Ya tapi itu biasanya nggak ada hubungannya sama perdarahan, biasanya jarang sekali mengalami perdarahan. Ya tapi bisa juga karena kista. Itu juga kita bisa temukan di luar pemeriksaan ginekologi, USG dan segala macam. Atau bahkan yang sering kadang-kadang terlewat itu adalah kesehatan leher rahim perempuan itu sendiri. Ya kan? Jadi itu karena kelewat gitu. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam yang menyeluruh sehingga lupa kalau ternyata ada organ di tabungan kita yang sebenarnya pada saat kita berhubungan seks itu organ berhubungan kontak dengan sel laki. Kita bisa lihat ada polip, kita bisa lihat ada kanker gitu. Jadi kita harus benar-benar menegakkan atau melakukan pemeriksaan dulu baru bisa kita menegakkan diagnosa ini perdarahannya dari mana. Nah, dan jangan lupa bahwa perdarahan ini nggak cuma di usia reproduksi aja loh ya. Jadi yang udah merasa menopause kemudian dia tuh perdarahan lagi ya sering gitu tuh. Saya juga menopause udah setahun nggak haid gitu kok perdarahan lagi. Nah, itu sering banget yang kadang-kadang ibu itu merasa nggak apa-apa ini cuma cek aja. Nah, itu jangan pernah diabaikan. Prinsipnya kalau kita sudah ada gangguan haid, ada perdarahan yang tak normal, hubungan seks berdarah, itu jangan apa-apa ini cuma ini aja gesek-gesek luka doang kali ya, itu nggak boleh. Itu segera ke dokter. Dan kalau misalnya menopause kok itu berdarah lagi, ya entah ibunya. Jangan kadang-kadang kita bilang tadi ibunya harus ini sama anak ya. Kembali dong kalau bisa anaknya juga perhatian sama ibunya, gitu kan? Ya tanya ibunya. Ya jadi kan perempuan begitu ya, kita kan kayak circle of life aja gitu.
papa ibu kita sering nanya nggak ke mama kita, mama saya umur, kita punya ibu yang masih saya kan umur 70 tahun, mama apa terakhir ke dokter kan yuk bareng-bareng gitu loh. Oh, itu luar biasa. Iya dong, ya kan? Senang sekali nih kita nih kalau punya Iya. anak seperti itu ya, luar biasa. Ya itu sebetulnya salah satu bentuk perhatian. Betul, betul. Mereka kadang-kadang sering lupa. Iya, betul. Memang selama ini kadang-kadang gini, karena kalau misalnya orang tuanya tidak mengeluh atau Betul. tidak menyampaikan, kita kadang-kadang kita anak-anak mungkin tidak sampai ke sana, jadi ada keyakinan. Nah, dok, kita kembali ke pembahasan tadi. Kalau misalnya yang sudah menopause, terus kemudian kan kembali lagi datang bulannya misalnya 2 bulan kemudian, terkadang terus nanti keluar perdarahannya mungkin tidak seperti mens biasa ya, tidak seperti haid biasa gitu kan, mungkin hanya flek-flek tetapi memanjang flek ini gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah memang harus segera ke dokter untuk konsultasi atau misalnya ada pemeriksaan lebih lanjut? Ya. Walaupun misalnya kan tidak disertai dengan ada keluhan yang lain-lain gitu dong. Cuma bersini gini, definisi menopause itu adalah kalau kita tidak haid selama setahun. Ya. Ada juga fase sebelum itu, namanya menopause. Jadi biasanya itu 5 tahun sebelum kita menopause untuk 45 tahun ke atas. Kita nih para perempuan yang udah usianya udah 45 ya, itu udah mau menopause gitu ibaratnya. Nah itu kita harus lebih hati-hati. Kalau haidnya jadi kayak 3 bulan haid terus berhenti 2 bulan, itu haid lagi. Paling nggak memastikan bahwa nggak ada apa-apa. Kemudian aku tanya, banyak pemeriksaan tambahannya apa dong? Iya, jangan lupa pap smear. Ada gitu, hanya datang USG saja. Kalau ditanya sudah pap smear belum? Gitu. Jadi pap smear itu adalah salah satu pemeriksaan ginekologi untuk melihat deteksi dini kanker ternyata. Jadi organ reproduksi kita tuh mulai dari keluar vagina sampai ke dalam vagina, menyebabkan mengandung sama ovari itu harus kita. Apalagi udah menopause setahun gak main berdarah. Itu udah warning banget. Dok, kita bicara lagi ke pap smear ya. Terkadang nih kita nih kaum wanita nih suka merasa rada risih ya kalau kita, sehingga gini, seperti kami nih teman-teman gini, kita pap smear nggak enak loh berusaha pap smear, nanti kita malu sama dokternya gitu kan. Betul. Nah ini untuk menghilangkan itu tuh kita terkadang rada susah ya. Betul. Agak susah. Jadi sebetulnya mungkin mindset kita yang mesti kita betulkan ya. Jadi kita mesti melihat bahwa ternyata pap smear penting loh. Karena ini kan kita mendeteksi dini ya. Kita mengetahui lebih awal gitu kan untuk apakah memang ada gangguan yang tidak baik di dalam ini alat kita ini kalau wanita ini kan luar biasa ya dok ya. Bayangkan kita punya rahim yang katanya rahim itu kecil sebesar kepala, betul nggak sih? Betul. Bukan telur cek ya. Telur ayam. Telur ayam. Kan ada juga. Iya, jadi kalau kita bayangkan rahim kita sebesar telur segini, terus kemudian ada buah hati di dalam kita yang terus rahim kita yang mengikuti itu mengembang seperti balon. Ya bisa kembar 5 kan di dalam satu orang. Setelah janin keluar kemudian dia mesti mengempes lagi. Terus sudah begitu belum lagi nanti ada manipulasi dari yang lain ya dok. Nah itu ya bunda, jadi kita perlu waspada ya. Jadi selain memang kita mesti memperhatikan bagaimana pada saat kita menopause, kemudian bagaimana kondisi pada saat kita sedang menstruasi, apakah memanjang atau tidak, ini perlu kita waspadai ya dok. Di samping itu juga ternyata pap smear itu memang kita sangat perlu ya dok ya. Nah ada hal lain nggak ya dok yang misalnya untuk khusus nih untuk ayah bunda nih, selain bunda, selain ayah juga mungkin bagi anak-anak kita nih ya yang sudah mengalami menstruasi tetapi misalnya ada gangguan menstruasi yang memanjang, nah itu kan perlu kita waspadai juga. Nah kalau untuk anak sekolah nih dok,
anak sekolah itu kan ternyata misalnya dia menstruasi pertama nih pada usia mungkin 10 tahun, 12 tahun, kadang-kadang nih saya mendengar sekarang nih anak-anak 4 SD sudah ada yang mengalami menstruasi ya kan. Apakah betul nih dok, ini mitos atau fakta nih ya gitu kan, apakah betul anak-anak yang menstruasi awal itu lebih awal datangnya berpengaruh nggak terhadap dia nanti usia menopause? Iya, yang bagus tuh. Jadi prinsipnya adalah kalau kita punya atau menopause atau apa namanya menark, itu adalah menark usia awal kita haid itu adalah menark lebih dini, biasanya memang menopause-nya akan lebih dini juga. Oh, jadi ada pengaruhnya Iya, ada pengaruhnya. Ya, jadi biasanya kalau yang meskipun tidak semua ya, tapi rata-rata biasanya begitu. Karena kita perempuan itu punya yang namanya cadangan dari ovarium. Jadi kita punya cadangan sel telur. Jadi kita punya ada tabungannya deh, gampangannya gitu. Kalau tabungannya udah habis ya sudah. Gitu. Jadi kalau duluan dihabisin, dikeluarin ya nanti biasanya habisnya juga duluan. Oh, Gitu, itu betul. Tapi ya itu adalah apa ya, hal yang sama-sama aja, nggak ada masalah. Kalau untuk hal seperti itu saya rasa nggak perlu terlalu dikhawatirkan atau dipikirkan itu. Kalau menarknya umur 9 tahun, saya minumnya lebih dini dong. Nggak usah, itu mah udah ada takarannya. Iya kan, gitu. Yang penting prinsipnya adalah saya selalu bilang sama pasien saya bahwa yang penting kita sebagai perempuan harus tahu atau mengenali diri kita sendiri dulu. Karena nggak ada yang kenal kan selain diri kita. Gitu. Jadi kita harus tahu, oh badan saya ini udah kasih warning nih, ada sesuatu yang nggak beres di badan kita. Sama kayak mobil deh. Kalau punya mobil kan kalau udah ada bunyi-bunyi dikit, ada alarmnya ya. ada alarmnya, ada ngelap-ngelip di dashboard, ya harus segera ke bengkel gitu kan. Sama badan kita pun biasanya tidak akan tiba-tiba langsung sakit, pasti ada tanda. Tapi kadang-kadang kita sibuk ya, Betul. ngurusin anak, karir, ngurusin suami, kan perempuan banyak banget, multitasking banget, banyak sekali yang diurus. Ngurusin pembantu yang nggak di rumah tuh, jadi lupa. Terabaikan. Dirinya tuh ditaruh di belakang. Jadi itu yang terjadi. Jadi itu yang harus kita beri harapan kita sebagai pusat kesehatan ibu dan anak nasional kan. Di perempuan harus bisa berdaya. Betul. Jadi harus tahu loh. Karena apa? Karena perempuan itu kalau dia tonggaknya rumah tangga, kalau dia sakit, semuanya berantakan. Jadi dia harus sehat dulu, baru anak-anaknya sehat, suaminya sehat. Gitu. Ya. Jadi itu yang paling penting. Ya, betul. Memang luar biasa ya kita kaum ibu ya. Iya. Jadi kita boleh tanya dong ibu-ibu nih, Yes, itu. Dia perannya itu luar biasa loh. Karena kan kalau wanita karir itu kan mungkin berkarirnya lebih kegiatannya lebih banyak di luar rumah mungkin ya. Tetapi jangan salah lihat dulu ya bahwa ibu rumah tangga itu juga luar biasa. Betul. Terkadang dari pagi sampai siang sampai sore lagi itu tidak berasa ya untuk mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, kalau itu yang biasanya nih dok nih, yang biasanya kita sebagai wanita itu menjadi lupa sebenarnya. Ya, jadi sebetulnya terkadang nih dari sisi luar yang mengingatkan kita. Gitu ya, jadi kuncinya sebetulnya kita sebagai wanita itu sudah ada alarm untuk diri kita nih ya. Betul. Jadi ketika alarm itu memang bunyi, maksudnya kita udah langsung waspada terhadap itu gitu. Dan memang kalau boleh saya sampaikan berarti ya, peran suami itu penting juga. Jadi kan kadang ada istilah suami siaga ya. Itu biasanya kan kalau pas hamil aja. Benar ya? Iya. Padahal suami itu harus siaga terus nih untuk menjaga kewajibannya juga menjaga kesehatan istri dan anak-anaknya. Jadi jangan lupa nih buat para suami untuk mengingatkan ya istrinya udah vaksinir belum? Jangan pelit-pelit kasih duitnya. Udah vaksinir belum lagi ngatain ibunya dulu yang lahirin dia udah lama udah 20 tahun belum bisa gitu. Jadi di Indonesia ini sering banget pasien itu hanya datang ke dokter kandungan kalau lagi hamil aja. Iya. Mereka lupa bahwa selain hamil ada banyak sekali penyakit ginekologi atau kesehatan yang bahkan harus dijaga lebih lama daripada pada saat hamil. Kan kalau hamil hanya mungkin beberapa kali dalam kehidupan kita ya. Tetapi proses usia reproduksi bahkan sampai menopause sampai meninggal nanti kita itu panjang.
Jadi prinsipnya saya ingatin lagi, pokoknya kalau untuk menjaga kesehatan reproduksi jangan lupa kontrol ke dokter ginekologi setiap paling nggak 2 tahun sekali. 2 tahun Ya, itu 2 jika tidak ada keluhan. Meskipun tidak ada keluhan. Kita nggak mau ada keluhan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar. Itu yang susah sebenarnya dok. Nah, terkadang gini loh dok, terkadang itu ketika kita tidak ada keluhan, kita santai, kita tidak merasakan ada apa-apa gitu kan. Nah, terkadang kita tuh datang ke dokter ketika sudah ada satu titik keluhan, oh kayaknya kita nggak ini nih ya, nggak tenang nih ada keluhan ini baru nanti. Di analogikan aja sama kayak mobil deh. Kita punya mobil, kan ada servis 10.000 kilo, ada 15.000 kilo gitu kan. Gitu. Nggak nunggu mobilnya mau dulu baru kita bayar. Sama, kita pun juga begitu. Jadi kenapa saya bilang 2 atau 3 tahun sekali? Karena di saat itulah kita bisa pap smear. Paling nggak minimal 3 tahun sekali pap smear. USG. Jadi untuk mengetahui kesehatan alat reproduksi. Iya, karena perempuan itu istimewanya beda dari laki-laki adalah dia punya alat reproduksi yang sangat rumit. Iya. Itu yang harus. Nah, dok ini kan dari sisi ketika masalah ini sudah terjadi ini ya dok. Nah, kalau misalnya kita bicara dari sisi pencegahan gitu, kan ada yang namanya vaksinasi ya. Betul. Vaksinasi untuk HPV. Iya, Ya, kanker cervix. Nah, kalau vaksinasi ini, kalau tidak salah saya mendengar bahwa vaksinasi itu diberikan 3 kali ya dok ya. Betul. Itu usia berapa sih dok? Mulai usia reproduksi berapa yang bisa kita lakukan vaksinasi untuk kanker cervix ini? Ya, ini juga ada hubungannya dengan perdarahan ya. Jadi Iya. perdarahannya karena let's say kanker cervix itu. Nah itu kita bisa memberikan vaksin HPV atau virus pada usia kalau menurut WHO 9-14 tahun. Oh, udah bisa gitu? Betul, bisa itu divaksin pada anak-anak atau remaja itu 2 kali. Jadi hanya 2 kali untuk anak. Tapi pada usia yang di atas itu atau bahkan juga yang melakukan hubungan seksual itu kita baru berikannya 3 kali. Jadi pada prinsipnya kalau belum melakukan hubungan seks paling bagus. Jadi let's say umurnya masih 25 tapi belum berhubungan seks. Saya nggak bilang belum menikah ya, tapi belum berhubungan seksual ya. Jadi kalau misalnya belum berhubungan seksual, maka kita bisa lakukan langsung aja vaksin. Tapi kalau sudah berhubungan seksual, maka sebaiknya cek dulu apakah punya HPV DNA. Pemeriksaannya melalui pemeriksaan ya? Pap smear. Jadi pap smear itu ada banyak tipe. Gitu. Yang sekarang yang terbaru adalah kita melakukan cek virusnya, apakah kita punya virus itu atau kayak COVID lah. Kalau COVID kan di swabnya di hidung, kalau dia di swabnya di vagina. Jadi kita bisa lihat dari situ. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada virusnya, kita biasanya kasih tahu pasien dulu. Kalau belum vaksin masih oke, tapi biasanya kalau ada virus harus diobat. Oh, seperti itu ya. Jadi itu sih kalau ada hubungannya dengan kanker yang terakhir. Iya, betul. Pada dasarnya perdarahan di organ reproduksi itu banyak macam. Oke, jadi sekali lagi harus menegakkan dulu ya. Nah ini dok, kalau pap smear ini, kalau untuk vaksinasi ini bagi wanita yang sudah berhubungan kan salah satunya kita mesti pap smear dulu nih ya sebelum dilakukan vaksinasi. Nah tapi kalau untuk anak-anak yang tadi dokter sampaikan bahwa anak-anak mulai usia 9 tahun ya dok ya itu sudah bisa kita lakukan vaksinasi. Apakah anak-anak ini yang 9 tahun ini dengan syarat sudah menstruasi atau yang belum menstruasi pun udah bisa kita lakukan vaksinasi ya? Tidak disebutkan apa namanya apakah harus sudah mens atau belum. Nah, prinsipnya biasanya kenapa dibuat batasan 9 ke 14 karena biasanya usia itulah dia sudah mens, sudah akhir balik begitu. Kalau saya mau kelamin semua nggak apa-apa, pada dasarnya umur 9 masih oke. Dan nggak cuma anak perempuan loh, itu juga anak laki-laki. Kalau anak-anak usia segitu laki dan perempuan. Beda sama kalau udah dewasa. Gitu. Kalau dewasa perempuan saja. Pada usia 9-14 tahun, anak-anak laki dan anak perempuan sebaiknya dilakukan vaksin. Wow, luar biasa. Kalau di negara maju itu sudah jadi program nasional mereka. Nah, tapi kita di Indonesia sudah mulai belum dengan yang dokter sampaikan? Pribadi kayaknya ya. Jadi bukan karena kalau dari harga mungkin cukup mahal. Jadi mahal itu relatif ya, mahal murah itu relatif, tapi belum menjadi kayak vaksin mungkin
yang untuk bayi-bayi ya vaksin polio kan udah jadi kayak program nasional dan bersama gitu. Terima kasih ya betul. Moga-moga kemudian hari ke depannya bisa jadi program nasional. Tapi pada dasarnya ini sangat. Tapi itu vaksin ini sama ya Bunda. Ini saya mau baru mendengar ya. Luar biasa loh ya Bunda loh ya. Jadi sepengetahuan kita bahwa yang vaksin untuk kanker ini adalah untuk wanita ya gitu kan. Ternyata nih ayah bunda nih untuk anak-anak tuh tidak hanya dengan anak-anak perempuan ya. Itu anak laki pun ternyata ada vaksinasinya loh. Karena sebenarnya penularan HIV itu laki-laki. Oh gitu Ya. ya. Oh iya. Kan karena berhubungan seksual. Gitu. Jadi perempuan itu tidak akan kena HIV kalau tidak berhubungan seksual. Gitu. Maksudnya gitu. Jadi bukan kayak laki-laki sumber virus ya bukan. Cuman misalnya laki-laki ini berhubungan seksual dengan perempuan yang kena HIV. Jadi dia akan menularkan lagi dengan perempuan yang lain. Karena itulah kita harus melindungi anak-anak kita. Laki-laki juga bisa dapat dari perempuan kalau misalnya dia berhubungan seks dengan laki-laki perempuan yang HIV. Nah itu saling melindungi anak laki-laki. Kita harus melindungi anak. Karena kankernya bukan cuma di perempuan aja. Luar biasa ya bunda ya. Ternyata kesehatan reproduksi ini tidak hanya kita bicara dari reproduksi kita wanita ya. Betul. Wanita perempuan itu biasanya tuh yang sering kali kita bahas ya. Ternyata nih dokter Kartika nih seorang dokter obstetri ginekologi di RSUD Harapan Kita ya. Ini kita baru mendengar loh bahwa ternyata kesehatan itu diperhatikan tidak hanya reproduksi wanita, bahkan sampai ke anak laki-laki pun yang perlu kita perhatikan ya dok ya. Betul sekali karena bagaimanapun ibaratnya cycle of life gitu ya. Nanti bukan cycle of life gitu di ada cycle of life itu juga berpengaruh gitu. Jadi mulai dari anak-anak, dari remaja, kemudian dia memasuki usia untuk melakukan pernikahan, ini udah mulai ngomong reproduksi. Gitu. Nah di saat-saat itu kan critical time sebenarnya. Kalau seandainya laki-laki dan perempuan yang sama-sama sehat, kemungkinan mereka berdua sehat itu sangat besar. Dok, kalau kita bicara preventif nih ya dok, bicara kita vaksinasi yang kaitannya dengan nanti untuk kesehatan reproduksi kita ya, yang terutama ya ketika kita mendengar bahwa oh kanker serviks gitu kan, gitu kan, kayaknya rasanya nih supaya kita udah stres gitu ya, kita perempuan terus begitu, kanker serviks, waduh rasanya mungkin dunia rasanya udah mau runtuh gitu kan. Nah nggak usah kanker serviks, kadang-kadang pasien kalau udah dibilangin lesi prakanker aja udah takut juga main. Oh gitu ya. Oh berarti sebetulnya kan memang masyarakat kita itu memang sudah sedikit tidaknya paham ya kalau ini tuh masalah kesehatan reproduksi itu mengarah ke sana. Nah kalau untuk wanita yang masih reproduksi nih dok nih, batas usia berapa bisa dilakukan untuk pencegahan kanker serviks ini? Oh selama kita hidup, jadi kalau menurut WHO usia yang paling tepat untuk melakukan pap smear adalah usia 30 sampai 60 tahun. Oh yes. Padahal begitu tuh kita sudah artinya begini dok, artinya wanita yang mau menopause atau yang sudah menopause pun itu bisa dilakukan bisa banget. Bahkan sekarang ada yang lebih merendahkan lagi usianya mengajukan antara 25 sampai 60 tahun. Gitu. Kalau 60 tahun dikatakan tidak terlalu perlu karena angka kejadiannya jadi lebih turun kalau selama dia teratur ya. Kalau pap smear normal-normal aja biasanya setelah 60 tahun saya tidak terlalu diperlukan. Ya, tapi kalau masih ada yang mau tetap screening gitu ya nggak apa-apa juga. Tapi memang secara internasional mereka membuat batasan 25 sampai 60. Gitu. Jadi prinsipnya adalah kalau kita ingin mencegah kanker itu kita melakukan screening. Nah, ada yang menarik di sini adalah kalau kanker-kanker yang bisa dicegah atau bisa di screening itu di perempuan cuma ada 2. Kanker payudara dan kanker rahim. Kalau kanker yang lain itu biasanya tidak ada screening sampai sekarang. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Iya betul gitu. Jadi kalau banyak kasus belum? Sudah dong. Sudah ya. Ya jadi prinsipnya adalah kita harus ini sudah vaksinasi sudah, ya mudah-mudahan. PSK payudara jangan lupa ya. Sudah. Pintar ya. Jadi prinsipnya adalah lebih bagus itu mencegah.
Jadi sebelum ada terjadi perdarahan, kita udah ini dulu. Kalau kanker cervix, dia kalau udah perdarahan biasanya udah lanjut. Tapi kalau kanker endometrium, kalau dia berdarah baru awal, itu jangan ditunda. Jadi sebetulnya itu sudah alarmnya itu sudah di situ ya. Ketika bunyi ini udah bunyi banget, jadi jangan sampai menunda. Ya, gitu. Jadi jangan jadi jangan menunda kalau misalnya ada tanda perdarahan yang tidak normal terjadi di kita. Ya, itu penting. Kuncinya itu ya, Dok, ya? Kuncinya itu, betul, kuncinya itu. Nah, Ayah Bunda, jadi itu ya tadi. Kuncinya kita sebagai perempuan, kita jangan merasa malu ya, Dok. Kita jangan merasa sungkan, jangan merasa risih kita pergi ke dokter objin karena aduh nggak enak ya kalau periksa ke dokter objin itu aku malu misalkan. Karena rata-rata perempuan seperti itu gitu ya. Jadi kuncinya kita tidak usah riskan, tidak usah merasa tidak enak, tidak usah merasa malu, karena itu adalah kita berpikir bahwa itu adalah kesehatan wanita kita. Betul. Gitu ya. Jangan ditunggu kita sakit, jangan tunggu kita ada keluhan, tetapi ketika alarm kita sudah bunyi, maka datanglah kita ke dokter untuk paripik kita untuk konsultasi ya. Screening adalah merupakan hal yang penting. Ya. Nah, Ayah Bunda, wah kalau kita bicara masalah organ reproduksi kayaknya nggak habis-habisnya nih, Dok. Panjang ya. Panjang gitu kan. Kita ngobrol, apalagi kita ngobrol sesama perempuan nih. Betul. Ya, sesama punya alat reproduksi yang sama gitu kan. Nah, tidak terasa kita sudah 1 jam nih, Dok, nih kita berbincang-bincang ya. Mudah-mudahan di dalam kesempatan kali ini pesan yang kita sampaikan ke Ayah dan Bunda, juga ke Sobat Sehat RSAB Harapan Kita, juga kepada masyarakat Indonesia dapat tersampaikan. Jadi lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi ya, Dok ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih nih, Dok nih. Kita nanti ke depannya kita akan membahas yang lebih seru lagi nih, Dok ya. Boleh. Yang lebih kita menjadi prepare lagi sebagai seorang wanita gitu kan ya. Jadi karena Kartika ini karena luar biasa sibuk sehingga ya pergi dulu ya. Aduh, jangan malah Dok lah kita Jadi nanti kita ke depan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Dr. Kartika. Ya, terima kasih Sobat Sehat RSAB Harapan Kita ya Bunda gitu kan. Jangan lupa untuk follow Instagram RSAB Harapan Kita, untuk follow media sosial RSAB Harapan Kita, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak center RSAB Harapan Kita di 02139731255 atau bisa datang langsung berkonsultasi ke klinik RSAB Harapan Kita, yaitu ke klinik Objin ya, kita ada klinik Edelweiss, juga ada klinik di Anyalir ya, Dok ya. Jadi nanti bisa berkonsultasi dengan ahlinya di sana. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.